pada lihat gak sih teman-teman? Amose. Ketika Andre Taulany press conference menjelaskan tentang perpisahannya. Iya, itu press conference. Gue pikir acara komedi. Karena penuh dengan tawa dan benar-benar apa ya, lucu gitu si Bang Andre. Kayaknya tuh dibuat bercanda gitu. Iya. Dibuat bercanda tuh bukan dicandain. Iya. Dia akrab banget sama media. Dia jelasinnya ketawa, jelasinnya senyum, ada canda-candanya gitu. Dan pembawaan dia tuh kayaknya ringan gitu ya. Ringan dan kayaknya percaya diri. Ya udah gue maunya bisa sama dia. Walaupun terserah bukan hal yang ringan ya. Pasti. Nah justru itu yang pengen kita spill detik kali ini. Bagaimana Bang Andre itu menyikapi proses perpisahannya dia dengan cara yang sangat ringan dan cenderung dibawa ke arah komedi. Boleh kita spill? Panas. Sekali lagi. Maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Nggak akan kejadian. Pulang main ini ya kan. Anyway, tapi kalau lu Nggak, sekali lagi dia kemana tadi? Sekali lagi gue nungguin. pengen tunjukin bahwa lu setuju nggak bahwa ini memang purely komedi, atau lu punya menurut lu ada sesuatu yang dibalik canda-canda komedi nih kayaknya ada sesuatu deh. Gue lebih setuju dengan caranya Mas Andre yang kayaknya nggak mau dilama-lamain. Dia langsung aja undang media, dia nggak mau nunggu-nungguin, dan dia buat itu menjadi sangat santai karena dia tahu bahwa ini udah keputusan kita berdua kok gitu. Ini udah dengan cara damai dan kita baik-baik aja gitu. Yes. What you think? Aku juga melihat cara Mas Andre bersikap, attitude-nya pada saat press conference, dia berinteraksi dengan teman-teman media gitu ya, dengan awak media gitu. Ibarat kurva tuh kan pasti klimaks terus dia menurun. Kayaknya emosi kedua belah pihak tuh udah mulai turun gitu. Udah habis. Iya, jadi udah nggak ada emosi negatif, udah nggak marah, udah nggak kecewa, udah nggak sedih, udah yang ya udah life move on. Ya, nah nih gue mau kasih lihat ya, ada beberapa momen bercandanya Andre ketika di momen press conference perceraiannya. Dia tuh banyak banget bercandanya sama teman-teman wartawan tuh media. Ini dia. Kalau foto Bang Andre tidak ada lagi di. Wah, saya nggak tahu deh kalau itu. Tadi aku sempat lihat. Ah, kamu kepo deh. Matang. Dia sejak kapan sih sudah Sejak bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Ada juga yang berpendapat jangan-jangan caranya Andre Taulany bercanda itu adalah cara dia untuk menutupi kesedihannya. Benarkah begitu? Ya udahlah, namanya juga Andre tahu sama tahu. Ya udah ngerjain sendiri ya say. Soalnya namanya bukan galau nih. Iya, galau nih tahu sama tahu ya say. Iya, Tapi iya, tadi saya iya. juga banyak yang curiga loh, Bo. Bener kata kakak Dev tadi bahwa sebercanda itu gitu kan. Emang sebercanda itu, sekomedi itu kak. Karena kan biasanya orang tuh kalau misalnya ada ya artis tuh yang misalnya bercerai tuh nangis ya kan, ada yang saling jelek-jelekin. Ini mah bener-bener peace banget mereka berdua gitu. Nggak tahu sih kalau pihak istri aku belum lihat ya. Tapi Bang Andre sendiri. Tapi ada yang bilang katanya sebenarnya yang namanya komedi itu adalah merupakan defensive mechanism. Ya nggak sih, Nek? Ada yang bilang, walaupun gua nggak tahu ini benar apa enggak. Kayaknya bener deh. Tapi kebayang kalau itu terjadi dalam hidup lo. Jadi lo di press conference gitu, kayaknya juga lo bakalan bercanda sih. Bercanda karena lo hidup perkawinannya. Sebercanda itu pernikahan gue. Tyson, mohon maaf ya. We love you lo Tyson. Jangan minta maaf, nggak ngerti dia lo ngomong apa. Orang suaminya bule gila. Iya. Tapi lu gimana? Perspektif lu gimana? Aku mencoba membayangkan gitu ya untuk seorang komedian yang memang selalu menyikap komedi selalu menjadi tempat perhentian luapan emosi gitu ya. Jadi kayak dia sedih pasti dia larinya ke komedi. Dia senang larinya ke komedi. Ya udah pastilah itu jadi default coping mechanismnya. Sama seperti Melanie lah, gue yakin lu as a comedian, as a presenter yang juga very comedic gitu. Ketika lu punya masalah dalam hidup, pasti lu akan bercandain kan? Kalau gue sih memang hidupnya happy selalu ya. Jujur, aku tuh juga dalam pernikahan hampir nggak pernah berantem. Gak ada tuh momen-momen misalnya. Gak pernah berantem tapi mau hampir pisah. Iya gini, ini sorry banget itu tuh ngomongin Bang Andre. Tapi
Tapi kita tahu dong bahwa banyak banget komedian yang justru dari luar negeri deh, yang akhirnya end up depresi. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka itu adalah orang yang selalu memberikan tawa pada banyak masyarakat. Robin Williams contohnya. Yes, decided akhirnya untuk, mohon maaf nih, bunuh diri, suicide ya kan. Tapi pada akhirnya mereka memberikan tawa pada masyarakat, tapi hidupnya ternyata nggak penuh tawa juga. Iya, itu paling sedih loh, paling sedih loh. Dan menurut aku justru apa ya, di satu sisi bisa dilihat profesionalitas mereka sebagai seorang komedian. Even though gitu ya, ketika mereka kembali ke rumah mereka tuh sedih, hidupnya ada masalah, rumah tangganya tidak bahagia. Tapi begitu mereka keluar dari rumah mereka dan masuk ke panggung untuk menghibur pemirsa, klik, profesionalnya tinggi banget. Kaget gue. Berasa dibacain. Arguma kayak Jangan lo kaget. Iya. Tapi itu sebenarnya derita dari semua public figure sih ya. Kayaknya apalagi penyanyi-penyanyi yang kerja di televisi itu tuh sebelum on air tuh kan pasti banyak masalah, apalagi mereka yang mau cerai atau bercerai ya. Plus lo sempet ngeh kan perkataannya Mas Andri yang bilang bahwa sebetulnya masalah rumah tangga mereka itu has been going on, udah terjadi udah lama banget. Dan nggak ada yang tahu kan? Emang lo tahu? Nggak tahu kan? kalau gue sih bisa jadi tahu. Semoga abang lebih sehat karena Iya abang dong. kemarin tuh sering asam lambung katanya. Terus apa namanya, kalau aku tuh sama Bang Andri kalau ketemu Pak Haji kan, manggilnya Pak Haji ya. Kalau sama Pak Haji tuh ketemu biasanya suka ngobrol-ngobrol. Nih apa namanya, pengobatan alternatif. Emang umur ya? Dia suka ini po, Usia apa namanya, memang, obrolan vertigo. usia. Iya kan, Pak Haji suka vertigo, suka dikerokin gitu. Semoga apapun keputusannya kedua belah pihak lebih sehat. Amin. Oke. Tapi kalau dari lu nih sekarang Darren yang kayaknya tuh lagi deket banget dengan dunia selebriti. Oh iya. Begini. Iya kan? Dia begini banget dong Mel gitu. Iya. Lu pernah dengar nggak sih atau pernah ngeh kalau emang ternyata udah banyak desas-desus yang nge-spill rumah tangga Andre Taulany itu memang bermasalah dari dulu? Enggak sih, kalau yang gue perhatikan dan pernah tahu dan ada juga di media-media beberapa sosial media sih memang ada apa ya, dari istrinya Mas Andre kan yang pernah ada cuit-cuitan menjadi viral ataupun komentar-komentar di beberapa kolom komentar yang juga menjadi viral. Itu sih yang membuat apa ya, gue sempat yang salah satu karakter yang ada di gambar cerminan itu mungkin salah satunya adalah di situ karena kan dia kan bikin shock ya. Kok tiba-tiba bisa berkomentar ini? Kok bisa berkomentar itu gitu. Gitu maksudnya sih. lu melihat banyak luapan emosi dari sang istri yang tidak terduga. Yang gitu tak ya? terduga tiba-tiba di kolom komentar ini, Walaupun, ada di cuitan ini kalau gitu. kata Bang Andre kan dalam pers conference-nya tuh pada saat nanya tuh kenapa sih, refleksinya adalah balik lagi ya, yang paling bikin netizen penasaran tuh kan adalah kenapa tiba-tiba gambarnya berdua kayak suami sama istri, tiba-tiba gambarnya laki-laki pakai lagi ular. sama ular. Tapi kalau menurut dia itu gambarnya emang bagus aja, dan Bang Andre emang kelihatan umur ya. Dia bilang kalau ada Fatino Sidin hadir ya almarhum. Kan Fatino Sidin selalu bilang, nih pasti gambarnya pasti jawabannya adalah bagus. Dan itu anak-anak Gen Z nggak ada yang umur ya Ji, umur Ji. Referensi itu cuma bisa Tapi Tapi gue yakin banget gambar refleksi itu tuh sebenarnya adalah sebuah kejadian dan perasaan dia. Masa, Bo? You think so? Ya nggak mungkin lah orang sedewasa itu mau posting di sosial media dengan gambar itu. Ya itu kan udah memberikan, ya udah nih jawabannya lo sendiri yang pikirin. Gitu ya, Bo ya? Kalau menurut gue mah gitu. Kalau anak kecil tuh baru kita bisa yang, oh ini mah pasti lagi drama nih. Kalau ini kan enggak. Ditambah lagi ya, Iya, Mel, ada iya. unggahan dari sang istri yang nge-repost ya, kayaknya video dari Mbak Erin nih. Iya, dari Hanan Ataki, ya kan. Kayaknya kontennya tuh coba kita spill ya, supaya kita sama-sama jelas pembahasannya. Iya, oke. Karena saya lagi menganggap kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang ngadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang ngadapin, amalkan ayat 10. Postingan ini uploadan ungkapan dari Ustadz Hanan Ataki yang menyebut soal orang yang dijahatin orang lain dan bagaimana cara menghadapinya. Terus kan orang jadi berpikir, Cocok logi lagi nih. iya, oh berarti sang istri merasa kalau dia dijahatin dong. Jadi maksudnya adalah ini ada kaitannya dengan
Andre Taulani. Iya. Ya, mungkin nggak tahu ya ada kaitan apa enggak. Cuma netizen kan jadi berprasangkanya ke arah itu karena kan lagi ada gosip-gosip Iya. ini. Coba kita lihat komentarnya ya. Ini komentarnya netizen, oke? Merasa tersakiti padahal dilihat dari rekam jejak. You know, netizen kan selalu melihat balik ke rekam jejak ya. Ini mohon maaf banget ya Mbak, ini kalau menurut netizen ya katanya bad attitude, kocak, gue dukung Pak Haji, bisa aja dari dia. Aduh. Coba pause dulu, buat aku yang nggak terlalu paham. Yang dimaksud di sini sebagai bad attitude yang dikomentari netizen tuh apa ya? Emang istrinya kenapa? Kayaknya mungkin dari beberapa yang tadi gue bilang. Yang tadi lu ngomong. Ada di media-media komentar-komentar yang kayaknya bikin shocking gitu. Kok itu datangnya dari Mbak Erin ya gitu. Walaupun kita nggak bisa simpulkan apakah betul karena postingan-postingan viral itu salah satu trigger mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Iya, kita nggak tahu. Betul. Dan kita juga nggak bisa bilang hanya karena postingan atau komentar di sosial media terus orang langsung kita cap sebagai bad attitude. Iya. Itu juga it's too soon. Betul. Terus ada juga netizen yang bilang kenapa beranggapan kalau lagi dijahatin. Kenapa nggak berpikir kalau ini adalah balasan untuk si mbaknya? Aduh. Serem ya Bo, netizen ya Bo. Kan tuh kan again kembali gitu. Kayaknya di luar sana tuh image-nya istrinya Mas Andre tuh sebegitu nggak baik gitu. Iya. Karena mungkin netizen tuh cuma melihat dari, balik lagi dia bilang sekelumit dari beliau. Kan Iya. tak kenal maka kata sayang. Betul. Hanya melihat berdasarkan postingan cuma. Betul. Iya, Lalu ada tingkah juga dan pola di sosial media. Iya. Lalu ada juga yang berkomentar, udah deh netizen jangan pada julid, kan Pak Haji juga udah bilangin jangan menyudutkan pihak sana, lagi pula kita juga nggak tahu yang sebenarnya. Iyalah. Udahlah netizen jangan pada judge, kita doain aja yang terbaik untuk kesemuanya. Nah ini sebetulnya sebuah ajakan ya, netralisir Ajakan, gitu. iya. Jangan terlalu ngejudge, memojokkan salah satu pihak. Sang suami kayaknya yang salah, sang istri kayaknya yang salah. Iya. Karena seperti diskusi kita setiap kali kita membicarakan mengenai perceraian ya. Bahagia pernikahan itu berkat kedua belah pihak. Ya. Kemudian ketika kita tidak bahagia dalam pernikahan, ya pasti ada andil kedua belah pihaknya juga. Ya nggak sih, Nek? Kalau gue, ini personal opinion, it always takes two to tango dalam pernikahan. Karena kan kita menikahnya berdua. Kalau sendiri namanya membelah diri. Ya sabar. Kamu bak asli muka batak. Satu lagi, kemarin gue habis podcast sama Anji, tapi bagus banget loh. Kenapa Anji? Anji tuh ngomong gini, dalam pernikahan mau kita ngomong apa, ya maksudnya ada orang posting apa-apa kan, jadi dihubung-hubungkan, walaupun belum tentu juga ya Bo. Tapi dalam pernikahan tuh kalau mau ngotot-ngototan pasti ada yang menang. Iya. Tapi yang kalah tahu nggak selalu siapa? Siapa? Anak-anak. Gue langsung pas Anji Itu ngomong gitu. menyedihkan. Iya sih, maksudnya gue tuh bisa menjadi the last word yang ngomong terakhir. Pokoknya gue sampai dia stop gitu misalnya. Gue bisa menang nih, tapi pasti yang kalah adalah anak-anak. Oh itu sedih banget ya. Jadi Makanya, sebetulnya situasi apapun, argumen apapun dalam pernikahan, anak-anak jangan jadi korban. yang salah, yang kalah itu selalu anak-anak. Anak-anak. Betul. Itu statement dari Anji. Untuk itu sambut sama-sama Anji. Nggak gitu, gini. Manis sih Untuk lu. itu Kalau ada Anji lo nggak duduk di sini. tamu kita berikutnya untuk membela hak anak-anak Kaseto. Ya udah kita cobain dulu yuk makanannya yuk. Ini udah disiapin enak banget. Tuh, sambil dimakan atuh. Tuh, Mel. Kamu tuh kalau di rumah kamu masak gak sih, Mel? Aku jarang. Oh. Aku lebih sering ada mbak yang masak. Karena kan mbakku kayak Nasar ya, ada 13 ya. Nasar masih 13 orang gak sih, Bu, mbaknya? Gak ada. Dulu kan dia 13 orang nih. Dia udah capek sama asisten-asistennya. Semuanya disuruh keluar. Pada Dia akhirnya cuma semua punya sendiri. 3 ajudan. Gitu. Dia udah gak percaya lagi asisten, percaya ajudan. Sekarang sama ini, sama PM. sekarang Nazar udah bukan koleksi asisten rumah tangga. Bukan banyak banget, Bau. Sekarang ajudan sama foraider aja yang penting. Kemana-mana pakai foraider. Bukan main ya, Say.